إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Mazilna fi qissat Fath Makkah. Kita masih pada kisah tentang Fath Makkah. Ini ketika Abbas ibn Abdul Muttalib mengomentari apa yang dia saksikan, yaitu datangnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu dalam keadaan baru masuk Islam dan menyaksikan apa yang beliau saksikan, pasukan kaum muslimin yang begitu besar yang sudah mengelilingi kota Mekkah dalam keadaan Quraisy belum mengetahui. Berarti betul-betul faj'ah doa Rasulullah SAW terkabulkan, yaitu ketika Allah menyatakan, ya Allah khudil uyun, ya Allah ambillah mata-mata mereka dan jagalah kerahasiaan ini, jangan sampai bocor, jangan sampai terbongkar. Terkabulkan sampai datang di pinggir Mekkah atau di pinggir kota Mekkah dalam keadaan mereka masih belum mengetahui. Di antara yang pertama mengetahui adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka beliau berkata, wa sabaha Quraisy. Kalimat wa sabaha Quraisy ini ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sangat menakutkan. Seperti kalimat wa sabahah memperingatkan manusia dari bahaya yang besar yang mengancamnya. Maka kalimat wasabaha Quraisy maknanya adalah wahai celakanya Quraisy pada pagi ini. Wallahi la in dakhala Rasulullah sallallahu unwatan qabla an ya'tuhu fayasta'minuhu innahu la halaku Quraisy ila akhir ad-dahr. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, sungguh demi Allah kalau masuk Rasulullah SAW dengan pasukannya ini dengan perang, anwatan itu dengan paksa, dengan perang. Sebelum mereka mendatangi Rasulullah, sebelum mereka meminta keamanan, maka niscaya yang terjadi adalah halaku Quraisy, kebinasaan suku Quraisy.
ila akhir dahr, sampai akhir masa. Qala al-Abbas, berkata Abbas, fajalastu ala baghlatin, maka aku pun mengendarai baghlah, seekor keledai atau lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, al-bayda, yang berwarna putih, milik Rasulullah SAW, dan dikenal oleh kaum muslimin bahwa baghlah tersebut baghlatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kharajtu 'alaiha hatta ji'tul Araq, maka aku pun keluar dengan keledai tadi atau dengan baghlah tadi sampai ke semak-semak Araq. Fa qultu la'alli ajidu ba'd al-hitabah atau hattabah wa ashab laban aw da hajah. Mudah-mudahan, yani dia berharap kalau aku ketemu beberapa orang, apakah hattabah, pengumpul kayu bakar dari kata hattab, atau sahibu laban, atau penjual susu yang biasa menggiring kambing-kambingnya, atau da hajatin, atau orang yang ingin buang hajat, karena biasa mereka kalau buang hajat menjauh dari kota sampai ke padang pasir, maka mereka buang hajat tempat yang sepi. Maka Abbas bin Abdul Muttalib berharap kalau bertemu dengan seseorang, siapa saja, apakah pedagang atau penggembala atau orang yang mau buang hajat atau orang-orang yang biasa mencari kayu bakar. Kenapa dia berharap ingin ketemu seseorang? Karena ingin menyampaikan berita ini pada Quraisy agar hati-hati, jangan sampai Rasulullah SAW dan pasukannya memerangi kalian, kalian akan binasa. Yani menyampaikan agar mereka cepat-cepat minta keamanan, jangan sampai terjadi peperangan. Yati Makkah fayukhbiruhum, yani agar datang ke Mekah menghabarkan pada mereka bimakani Rasulullah, agar menghabarkan tempat di mana Rasulullah SAW berada. Liyakhruju ilaihi fayasta'minuh, agar mereka mendatangi Rasulullah SAW dan meminta keamanan. Qabla an yadkhulaha alaihim unwatan atau anwatan, sebelum mendatangi mereka secara keras atau mendatangi mereka secara kasar. Sebelum masuk ke Mekah secara kasar. Maksudnya secara kasar adalah perang. Qal, berkata lagi Abbas bin Abdul Muttalib, wa wallahi inni la asiru 'alaiha wa altamisu ma kharajtu lahu id sami'tu kalama Abi Sufyan. Kata dia, demi Allah, ketika aku berjalan di atasnya, berjalan di atas baghlah, domirnya kembali kepada baghlah. Ketika aku berjalan mengendarai keledai tadi, keledai Rasulullah SAW, wa altamisu ma kharajtu lahu, dan aku mencari-cari yang aku memang keluar untuk mencarinya, yaitu seseorang. Id sami'tu kalama Abi Sufyan wa Budail ibn Warqa. Tiba-tiba aku mendengar suara, sepertinya suara Abu Sufyan dan suara Budail ibn Warqa. Wa huma yataraja'ani, yang kedua-duanya dalam keadaan yataraja'an. Wa Abu Sufyan yaqul ma ra'aituka al-lailah. Yataraja'an itu beristirja', yakni berbicara tentang perkara besar atau musibah yang sedang mengancam atau sesuatu bahaya yang sedang menanti. Karena keduanya juga sudah tahu. Abbas ingin memberitahukan seseorang, ternyata Abu Sufyan sudah tahu, sudah melihatnya sendiri. Maka kata salah seorang dari mereka, ma ra'aituka al-lailah niranan qat wala askaran. Kata Abu Sufyan, sungguh aku tidak pernah melihat yang seperti malam ini. Tidak pernah aku melihat api-api yang sedemikian rupa, qat, sama sekali. Wala askaran, dan tidak pernah pula melihat tentara yang seperti ini. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecerdasannya memerintahkan kaum muslimin dengan wahyu dan kecerdasan, memerintahkan kaum muslimin untuk memasang tenda-tendanya dalam keadaan berjajar dengan jarak sekian, sehingga antara satu dengan lainnya jaraknya agak jauh, dan setiap kemah diperintahkan menyalakan api. Bisa dibayangkan ketika di malam hari mereka keluar dari Mekah, apa yang mereka lihat? Api dari ujung paling kanan sampai ujung paling kiri mengelilingi Mekah.
semuanya api. Karena satu kemah di antara kemah berikutnya agak jauh jaraknya. Diletakkan lagi kemah berikutnya, kemah berikutnya, kemah berikutnya. Sedangkan mereka orang-orang Arab menghitung satu kemah itu satu rombongan. Sehingga mereka menghitungnya dengan berlipat-lipat kali. Kalau jumlahnya kaum muslimin sudah banyak 10.000, maka ketika mereka melihat api tersebut, mereka menghitungnya beratus-ratus ribu. Karena satu api mereka akan hitung sekian puluh orang, padahal hanya satu kamar yang berisi 2-3 orang saja. Lihat, ini strategi namanya yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Qal ma ra'aitu kal lailah, sungguh aku tidak pernah melihat yang seperti malam ini. Api yang demikian banyaknya atau tentara yang demikian besarnya. Wa yaqulu Budail, dan Budail bin Warqa menjawab, hadhihi wallah Khuza'ah hamashatha al-harb. Ini demi Allah pasti suku Bani Khuza'ah, mereka sudah panas untuk perang. Hamashatha al-harbu artinya sudah dikuasai oleh kemarahan, ingin perang. Kenapa menunggannya Bani Khuza'ah? Karena mereka sudah membantai Bani Khuza'ah. Masih ingat ketika dibantai dalam keadaan ruku dan sujud di tengah malam, ketika dibantai dalam keadaan salat malam, maka mereka mengira bahwa ini Bani Khuza'ah. Tetapi dibantai Abu Sufyan yang lebih cerdas dari dia. Apa kata Abu Sufyan? Khuza'ah azallu wa aqallu min an takuna hadhihi niranaha wa askaraha. Sungguh Khuza'ah lebih rendah dan lebih kecil untuk menjadi seperti ini apinya dan seperti sebesar ini tentaranya. Yani kalau Bani Khuza'ah nggak akan sebesar ini. Naam, memang Bani Khuza'ah tidak sebesar pasukan kaum muslimin seluruhnya. Qala fa'araftu sautahu. Ketika Abbas ibn Abdul Muttalib mendengar suara itu, maka Abbas menyatakan, aku kenal suaranya. Aku kenal suaranya, yaitu suara Abu Sufyan. Faqultu ya Aba Hamzalah, wahai Aba Hamzalah, ini julukannya Abu Sufyan. Wahai Aba Hamzalah, fa'arafa sauti. Maka Abu Sufyan tahu suaranya Abbas, dan julukannya Abbas bin Abdul Muttalib adalah Abul Fadl. Maka kata Abu Sufyan, Abul Fadl? Terheran-heran dia. Abul Fadl? Qultu na'am. Di dalam kegelapan ada bisik-bisik orang, tiba-tiba terdengar suara Abbas dengan memanggil Aba Hamzalah. Maka Abu Sufyan menyatakan, Abul Fadl, apakah engkau Abu Fadl? Qala na'am, iya, aku Abul Fadl. Qala malaka fidaka abi wa ummi. Ada apa denganmu? Sungguh ibuku dan bapakku menjadi jaminan untukmu. Qultu, aku katakan, kata Abbas, karena yang menceritakan adalah riwayat dari beliau, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala wayhaka ya Abu Sufyan, sungguh celaka engkau wahai Abu Sufyan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Ini adalah Rasulullah sallam dengan pasukannya, dengan manusia. Wa sabaha Quraisy, sungguh celakanya Quraisy. Wallahi, sungguh celakanya Quraisy demi Allah. Qala famal hilah fidaka abi wa ummi. Telah dikatakan oleh Abbas, duhai betapa celakanya Quraisy. Maka Abu Sufyan bertanya, famal hilah? Kalau begitu, apa jalan keluarnya? Fidaka abi wa ummi, sungguh tebusanmu adalah bapakku dan ibuku. Qultu wallahi la in dhafar bika la yadribanna unuqak. Sungguh kalau dia berhasil menangkapmu, dia akan memenggal lehermu. Farkab fi addi hadzal baghlah. Naiklah atau sembunyilah di belakang bighalku ini, di belakang keledaiku ini. Hatta ati bika Rasulullah SAW fasta'minahu lak. Ikutlah di belakang keledaiku, aku akan bawa engkau ke Rasulullah SAW, dan engkau minta keamanan dari Rasulullah SAW sebelum diketahui oleh yang lain. Karena kaum muslimin sudah diketahui bagaimana marahnya mereka kepada musyrikin Quraisy yang membantai Bani Khuza'ah, dan khususnya pada pimpinan mereka dan tokoh mereka, yaitu Abu Sufyan. Maka kata Abbas, celaka engkau. Nggak ada cara lain kecuali engkau ikut aku, sembunyi di keledaiku ini, dan kemudian kita bawa engkau menemui Rasulullah SAW. Maka kalau digambarkan di sini keledainya,
Di sini kemah kaum muslimin, maka Abu Sufyan sebelah sini, sembunyi di belakangnya keledai supaya tidak terlihat oleh siapapun dari kaum muslimin. Hatta dikatakan farakiba khalfi wa raja'a sahibah. Maka dua sahabatnya pulang, sedangkan Abu Sufyan naik di belakangku, sembunyi di sebelahku, sembunyi di pinggir keledainya. Faji'tu bihi, fakullama marartu binarin min niranil muslimin qalu. Setiap melewati kemah dari kemah kaum muslimin, api dari api mereka, maka mereka selalu bertanya, man hadha? Siapa ini? Fa idza ra'aw baghlata Rasulullah sallallahu wa ana 'alayha qalu 'amma Rasulullah sallallahu ala baghlatihi. Setiap mereka melewati satu kemah, mesti mereka akan bertanya, dan seperti itu siaganya pasukan perang. Man hadha? Siapa ini? Karena ini malam tidak kelihatan siapanya. Tetapi ketika terlihat keledainya keledai Rasulullah SAW, maka kaum muslimin merasa aman. Berarti ini orang yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Apalagi ketika terlihat orangnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, maka mereka menjawab atau mereka mengatakan, Ammu Rasulullah SAW ala baghlatihi, paman Rasulullah di atas keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aman. Mereka tidak perhatian pada siapa yang di baliknya atau siapa yang di belakangnya, yaitu Abu Sufyan. Hatta marartu binari Umar, sampai melewati apinya Umar, kemahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebagaimana kemah-kemah yang lain, Umar pun bertanya, man hadha? Tetapi tidak hanya bertanya man hadha, wa qama ilayya. Kata Abbas, Umar bertanya man hadha sambil berdiri mendatangiku. Maka tidak bisa sembunyi lagi Abu Sufyan. Falamma ra'a Abu Sufyan, ketika Umar melihat Abu Sufyan ala ajzad dabah, di belakang keledainya Rasulullah SAW, qala Abu Sufyan aduwullah, ini adalah Abu Sufyan, musuh Allah. Alhamdulillah alladzi amkana minka bighairi aqdin wala ahdin. Alhamdulillah yang memungkinkan aku untuk membunuhnya tanpa ada perjanjian, tanpa ada perlindungan. Thumma kharaja yastaddu nahwa Rasulullah SAW. Maka keluarlah Umar bersegera mendului mereka berdua untuk menemui Rasulullah SAW. Wa raqabtul baghlata fasabaqtuhu. Kata Abbas, aku pun mengendarai kendaraanku dan aku balapi dia. Dulu-duluan menemui Rasulullah SAW. Artinya Umar ingin menemui Rasulullah SAW dan minta izin membunuh Abu Sufyan. Sedangkan Abbas dengan Abu Sufyan bersegera ingin untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, aku menjamin keamanan Abu Sufyan, atau aku memintakan kepadanya atau untuknya keamanan darimu ya Rasulullah. Maka dulu-duluan mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa rakadtul baghlata fasabaqtuhu bima tasbiqu ad-dabbah al-bati'atu ar-rajul al-bati'. Maka aku pun menaiki baglahku, bighalku, dan aku mendahului dia sebagaimana unta atau biglah yang cepat mendahului orang yang berjalan. Faqtahamtu 'anil baghlah, fadakhaltu 'ala Rasulillah SAW. Aku pun loncat dari bighalku dan aku langsung menemui Rasulullah SAW. Tiba-tiba Umar datang, wa dakhala 'alaihi Umar, masuk juga Umar. Faqala ya Rasulullah, hadha Abu Sufyan qad amkana Allahu minhu bighairi aqdin wala ahdin. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, Allah telah memberikan kesempatan bagiku tanpa ada perjanjian, tanpa ada ikatan sebelumnya. Fada'ni fala adrib 'unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal lehernya. Qultu, aku katakan, kata Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Rasulullah, inni qad ajartu. Ya Rasulullah, aku telah menjamin keamanannya. Thumma jalastu ila Rasulullah SAW fa'akhadtu bira'sihi faqultu wallahi la yunajihi laylata duni rajulun. Maka aku pun duduk mendekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'akhadtu bira'sihi, maka aku pegang kepalanya. Faqultu wallahi la yunajihi laylah duni rajul. Sungguh malam ini
tidak ada yang berbicara dengannya selainku. Falamma aktsara Umar fi sya'nihi qult mahlan ya Umar. Ketika Umar terus berbicara, ini berebut berbicara antara Abbas dengan Umar. Walakinnaka qad araft, dikatakan mahlan ya Umar, sabar wahai Umar, jangan terburu-buru. Fa wallahi an law kana min bani Adi ibn Ka'ab ma qulta hadha. Kata Abbas, tenang wahai Umar, sungguh kalau saja Abu Sufyan ini dari Bani Adi ibn Ka'ab, niscaya engkau enggak begini. Yani dikira bahwa Umar marah seperti itu hanya karena masalah sukunya bukan suku Umar. Iya, karena Abu Sufyan bukan dari sukumu. Kalau dia dari suku Bani Adi itu sukunya Umar. Dari Bani Adi ibn Ka'ab, engkau enggak akan bilang begini, enggak akan seperti ini. Apa jawaban Umar? Dikatakan seperti itu oleh Abbas, walakinnaka arafta annahu min rijali Bani Abdi Manaf. Masih kata Abbas, karena engkau tahu bahwa Abu Sufyan dari suku Bani Abdi Manaf, kemudian engkau mengatakan seperti ini. Faqala mahlan ya Abbas. Dijawab oleh Umar dengan jawaban yang Masya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Tenang wahai Abbas, sabar wahai Abbas. Fala islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslam. Tenang wahai Abbas, sungguh keislamanmu ketika masuk Islam kemarin lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keislamannya bapakku Al-Khattab kalau dia masuk Islam. Apa maknanya? Maknanya aku tidak kesukuan, aku tidak ta'assub dengan sukuku. Sungguh kalau bapakku masuk Islam dan kamu masuk Islam, aku lebih suka kamu masuk Islam. Limadha? Kira-kira kenapa? Padahal ini bapaknya sendiri, bukan hanya sukunya. Sukunya dan bapaknya sendiri. Dengan Abbas, dia lebih suka Abbas yang masuk Islam. Karena apa? Karena Abbas itu adalah paman Rasulullah SAW. Maka menggembirakan dan membahagiakan Rasulullah. Dan Umar bahagia kalau Rasulullah SAW bahagia. Umar lebih gembira kalau Rasulullah SAW bahagia daripada dirinya sendiri. Kalau bapaknya masuk Islam, hanya Umar yang gembira. Tapi melihat Rasulullah SAW sedih, pamannya masih belum masuk Islam. Tetapi kalau melihat Rasulullah SAW gembira karena pamannya masuk Islam, aku ikut gembira walaupun bapakku belum masuk Islam. Ya, ini dibantahan dari beliau bahwa aku sesungguhnya sama sekali nggak ada kesukuan. Sungguh demi Allah, fala islamuka yawma aslamta kana ahabbu ilayya min islamil Khattab law aslam. Sungguh keislamanmu ketika engkau masuk Islam lebih aku sukai daripada keislaman bapakku kalau dia masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab bihi ya Abbas ila rahlik fa idza asbahta fa'tini bih. Rasulullah SAW masih belum memutuskan, hanya menyatakan dengan kalimat, bawa dia wahai Abbas ke tempatmu, besok pagi bawa kemari. Artinya Abu Sufyan malam ini tinggal bersama Abbas, besok bawa kemari. Fadhahabtu bihi ila rahli, maka aku pun membawa Abu Sufyan ke tempat bermalamku. Fabata indi, dan dia tidur di kemahku. Falamma asbaha ghadawtu bihi ila Rasulillah SAW. Ketika pagi harinya aku bawa Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni lak an ta'lam annahu la ilaha illallah. Celaka engkau wahai Abu Sufyan, apakah belum datang waktunya bagimu untuk mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Qal, dijawab oleh Abu Sufyan, bi abi anta wa ummi, sungguh dengan bapakku engkau dan ibuku. Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Sungguh aku memberikan jaminan dengan bapakku engkau dan ibuku, betapa lembutnya engkau, betapa mulianya engkau, betapa menyambung silaturahmi engkau. Wallahi laqad dhanantu an law kana ma'allahi ilah ghairuh. Sungguh aku sudah mengira, aku sudah menduga. Kalimat dhanantu bermakna yakin. Wallahi laqad dhanantu, sungguh aku telah yakin. Ini bahasa Arab.
Dhanna kadang bermakna menduga, kadang bermakna yakin. Kadang menduga dengan dugaan kuat, kadang menduga dengan dugaan lemah, kadang bermakna yakin. Kapan disebutkan dalam Al-Quran dhanna bermakna yakin? Ketika Allah berbicara tentang orang-orang beriman, Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan ketika mereka, kata Allah, sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Apa ini? Yakin atau syak? Yakin. Orang beriman tidak ragu. Tapi Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang beriman yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu Allah. Yani sudah yakin bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka. Di sini juga sama. Kata Abu Sufyan, "Wallahi laqad dhalantu an law kana ma'allah ilahan ghairu laqad aghna 'anni syai'an ba'du." Sungguh aku sudah mengira, sudah menduga dengan yakin bahwa kalau ada ilah lain bersama Allah, tentunya akan membantu aku, akan mencukupi aku. Maknanya apa? Maknanya tentunya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Aku sudah yakin kalau ada Tuhan lain, niscaya aku akan diberi kecukupan oleh Tuhan lain tadi untuk melawanmu. Nyatanya tidak bisa. Berarti tidak ada Tuhan lain. Qala waihaka ya Abu Sufyan. Sekarang pertanyaan kedua. Waihaka ya Abu Sufyan, celaka engkau ya Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah? Tidakkah datang waktunya? Belumkah datang waktunya engkau mengetahui bahwa aku benar-benar utusan Allah? Dijawab lagi Abu Sufyan. Bi abi anta wa ummi. Kata Abu Sufyan, sungguh bapakku, engkau dan ibuku sebagai jaminan. Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Sungguh betapa lembutnya dirimu, betapa mulianya kamu, dan betapa menyambung silaturahmi kamu. Amma hadihi wallahi fa inna fi nafsi minha syai' hatta al-an, atau minha hatta al-an syai'a. Adapun yang ini, sungguh demi Allah di hatiku masih ada sesuatu sampai sekarang. Yani masih belum yakin tentang Rasulullah SAW. Ketika berkata begitu Abbas yang marah, yang membawa dia menemui Rasulullah SAW. Faqala lahu Abbas, waihak, celaka engkau. Aslim washhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Celaka engkau. Masuk Islamlah. Ucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Dan bersaksilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Qabla an tudrab 'unuquk, sebelum dipenggal lehermu. Qala fasyahida syahadatal haqqi fa aslam. Maka Abu Sufyan pun mempersaksikan dengan persaksian yang hak, dengan persaksian yang sebenar-benarnya, dan kemudian dia masuk Islam. Qala al-Abbas, maka Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhr, faj'al lahu syai'an." Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suka untuk sesuatu kebesaran. Karena dia tokoh. Senang ditokohkan dan suka ditokohkan karena dia adalah tokoh besar dari Quraisy. Maka berikan kepadanya sesuatu. Rasulullah pun paham apa yang dimaksud oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Na'am, man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin." Iya. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, dan siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, dan siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman. Diberi oleh Rasulullah SAW 3 kalimat, bahwa siapa yang masuk ke rumahnya dan menutup rumahnya, maka dia aman, ini tidak akan dibunuh. Dan siapa yang berlindung di masjid aman, nggak akan dibunuh. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Lihat ucapan Rasulullah SAW yang jeli. Dari satu sisi, Abu Sufyan disebut-sebut namanya, seakan-akan betul-betul mendapatkan sesuatu, keistimewaan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Tetapi kalau dia dari sisi lain, kalau masuk rumahnya sendiri aman, ngapain masuk rumahnya Abu Sufyan? Iya kan?
Tetapi cukup dengan disebut namanya tadi sudah cukup sebagai sesuatu, yaitu dia tetap ditokohkan, tetap disebut-sebut namanya. Maka ketika pasukan kaum muslimin masuk ke Makkah, maka diumumkan oleh seseorang yang disuruh oleh Rasulullah SAW, menyatakan dengan keras, didengar oleh seluruh orang-orang Quraisy atau musyrikin ketika itu, yaitu kalimat man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin wa man aghlaqa babahu fahuwa amin wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk ke masjid maka dia aman, dan siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Falamma dhahaba liyansarifa qala Rasulullah SAW ya Abbas ihbishu bimadyaqil wadi. Itu nanti pengumuman tadi ketika masuk. Sekarang setelah pembicaraan tadi, setelah pembicaraan antara Abbas dengan Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, iya, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan pada Abbas, ya Abbas, ihbishu bimidyaqil wadi inda khatmil jabali hatta tamurra bihi junudullahi fayaraha. Wahai Abbas, tahanlah Abu Sufyan di tempat sempit antara dua bukit, di tempat lembah yang sempit di antara dua bukit. Inda khatmil jabal. Khatmil jabal dikatakan anf yakhruj minhu yadhiqu bihi at-tariq. Jadi jalannya untuk memasuki Mekah itu menyempit di antara dua gunung. Tahan di sana. Suruh lihat bagaimana pasukan kaum muslimin. Ini yang namanya ta'lif al-qulub. Ta'lil qulub bisa dengan diangkat seperti tadi. Siapa yang masuk bait Abu Sufyan fahuwa amin. Apa fungsinya? Ta'lif al-qulub, menjinakkan hati. Bisa dengan diberikan harta zakah. Sebagaimana pampasan perang Hunain banyak diberikan kepada mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam yang masih dijinakkan hatinya. Dan juga dengan memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Maka kata Rasulullah SAW, tahan Abu Sufyan bimadyaqil jabal atau bimadyaqil wadi, tahan di lembah yang paling sempit, dan suruh lihat bagaimana pasukan kaum muslimin. Hatta tamurra bihi junudullah, sampai melewati tempat tersebut tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Fa kharajtu hatta habastuhu bimadyaqil wadi, bimadyaqil wadi, sampai aku keluar menahannya untuk tunggu di lembah yang paling sempit. Haitsu amarani Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyuruh aku untuk ditahan di sana. Wa marratul qabail ala rayatiha, maka lewatlah kabilah demi kabilah, pasukan demi pasukan dengan benderanya masing-masing. Karena masing-masing suku dengan bendera sendiri. Kullama marrat qabilatun qala ya Abbas man hadhihi. Setiap satu kabilah lewat, Abu Sufyan tanya kepada Abbas, ya Abbas, man hadhihi? Siapa mereka? Fa aqulu Sulaim, itu suku Bani Sulaim. Fa yaqulu mali wali Sulaim. Kata Abu Sufyan, apa urusanku dengan suku Sulaim? Thumma tamurul qabilah fa yaqul, lewat lagi satu kabilah, tanya lagi Abu Sufyan, man haula? Siapa mereka? Fa aqulu Muzainah. Kata Abbas, aku jawab, itu suku Muzainah. Maka Abu Sufyan mengucapkan seperti kalimat tadi, mali wali Muzainah, apa urusanku dengan suku Bani Muzainah? Hatta nafisat qabail. Terus setiap lewat satu suku ditanya, man haula? Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Setiap dijawab Bani ini, Abu Sufyan selalu mengatakan, apa urusanku dengan mereka? Apa urusanku dengan mereka? Artinya tidak pernah punya pertikaian, enggak pernah punya urusan dengan mereka. Ma tamurru bihi qabilatun illa yas'aluni anha. Terus demikian setiap lewat satu kabilah selalu ia tanya kepadaku, kata Abbas. Fa idza akhbartuhu bihim, setiap aku kabarkan siapa mereka, selalu menjawab mali wali bani fulan. Apa urusanku dengan bani fulan? Hatta marra bihi Rasulullah sallam fi katibatihi al-khadra. Sampai lewatlah Rasulullah sallam di dalam pasukan hijau. Dan perlu dicatat, pasukan hijau itu bukan seragamnya hijau, tetapi tertutup besi seluruhnya. Pakai pakaian besi, pakai baju besi, pakai topi baja besi, dan juga penutup wajah besi, sehingga tidak terlihat kecuali matanya.
Kenapa kok besi dikatakan hijau? Karena mereka menganggapnya warna-warna besi seperti itu dikatakan hijau oleh mereka. Orang-orang Arab. Yang pasukan tersebut, yang di tengah-tengahnya ada Rasulullah SAW, fihal muhajirun. Di dalamnya ada muhajirin wal ansar. Muhajirin dan ansar. Radhiyallahu ta'ala anhum. La yura minhum illa al-hadqa minal hadid. Tidak terlihat pada mereka kecuali lempengan-lempengan besi. Faqala subhanallah ya Abbas. Kata Abu Sufyan, terkejut melihat pasukan yang sedemikian hebatnya. Maha suci Allah ya Abbas. Man haula? Siapa mereka ini? Pasukan berbaju besi ini, yang tertutup seluruhnya sampai enggak terlihat wajahnya. Qultu hada Rasulullah sallam fil muhajirin wal ansar. Mereka adalah Rasulullah sallam dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansar. Qala ma li ahadin bihaula'i qibal wala taqah. Sungguh tidak ada yang bisa menghadapi mereka, enggak ada kekuatan, enggak ada banding yang bisa mengalahkan mereka. Pasukan kaum muslimin. Wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha mulku ibni akhika al-ghada 'aziman. Abu Sufyan karena baru masuk Islam, radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosanya. Masih bahasanya masih salah. Menyatakan ya Abul Fadl, laqad asbaha mulk ibni akhik, sungguh kerajaan saudaramu ini, anak ponakanmu ini, sungguh pagi ini sudah menjadi besar. Disebutnya kerajaan. Qultu, aku katakan, kata Abbas, ya Abu Sufyan, innaha nubuwah. Wahai Abu Sufyan, ini kenabian, bukan kerajaan. Qala fa na'am. Kata Abu Sufyan, iya, kenabian, bukan kerajaan. Idzan, fa na'am, idzan. Iya, kalau begitu memang kenabian. Qultu an-naja ila qaumik. An-naja ila qaumik. Apa an-naja ila qaumik? Asri' ila qaumik. Segera kamu ke kaummu. Segera kamu menuju kaummu dan cepat katakan pada mereka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Hatta idza ja'ahum sarrakha bi'ala sawtihi. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan bertanya lagi, aina Rasulullah? Setelah pasukan tadi, pasukan berbaju besi tadi melewat, mereka adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ditanya oleh Abu Sufyan, mana Rasulullah SAW? Aina Rasulullah? Apa jawaban Abbas? Bainahum. Jawabannya, di antara mereka. Ini juga strategi. Sehingga musuh ketika ingin membunuh Rasulullah SAW sebagai pimpinan, dia akan bingung. Seragamnya semua sama, pakai baju besi semuanya, dan tertutup semuanya, hanya matanya saja. Sehingga tidak terlihat di mana Rasulullah SAW. Ketika ditanya, nggak ditujukan. Tidak mengatakan, itu yang sana. Tidak. Aina Rasulullah? Bainahum. Di tengah mereka. Ada baina adhurihim. Ada tengah mereka. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah, strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta idza ja'ahum sarrakha bi'ala sautihi, maka ketika masuk ke Mekah, Abu Sufyan mendahului mereka masuk ke Mekah, kemudian sarrakha, menjerit bi'a'la sautihi, dengan sekeras-keras suaranya. Ya ma'syara Quraisyin, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Wahai Quraisy, ini adalah Muhammad telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tiada tandingnya, tiada bandingnya. Ini yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakannya Abbas, tahan dia di lembah sempit tadi, agar melihat semua pasukan. Agar apa tujuannya? Agar dia tahu betapa besarnya pasukan ini, dan ketika menyampaikan kepada kaumnya, maka dia akan menyatakan, telah datang pasukan besar yang begini, yang begitu, karena dia lihat sendiri. Ini khonibin a'azakumullah, namanya perang sebelum perang. Perang sebelum perang. Dan mereka kalah sebelum perang. Kalah sebelum perang. Namanya perang urat saraf. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Abu Sufyan. Dengan sekeras suaranya mengatakan kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Inilah Muhammad dan pasukannya yang membawa pasukan yang enggak ada bandingnya dengan kalian.
Faman dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Maka siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Baru satu kata disebutkan. Tadi kan disebutkan 3. Baru satu kalimat. Siapa yang masuk pada Abu Sufyan ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Faqamat ilaihi Hindun bin Utbah. Maka bangunlah istrinya Hindun binti Utbah dan menyatakan fa'akhadat bisyaribihi, sambil memegang kumisnya, kumis suaminya. Faqalat uqtul al-hamyat ad-dasam al-ahmas qubha min tali'ati qaum. Qala waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum ma la qibla lakum bih faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Qalu qatalakallah ma tughni 'anna daruk. Istrinya mengatakan pada suaminya dengan kalimat uqtulul hamyatid dasam al-ahmas. Disebutkan di sini istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Al-hamyat adalah saman. Bunuhlah saman. Saman itu samin yang minyak dari susu. Ad-dasam yang sangat banyak. Al-ahmas asyadidul laham, daging. Syabbahu bijaq lidukhmah wa samnihi. Digambarkan betapa besarnya, digambarkan dengan gemuk begitu. Naam. Qala qubbiha min tali'ati qaum. Maka jeleklah keadaan pagi ini para kaum, yakni manusia. Qala wailakum, celaka kalian, la taghurrannakum hadhihi min anfusikum. Celaka kalian, sungguh jangan kalian tertipu dengan ini. Ini karena sebab kalian sendiri. Fa innahu qad ja'akum ma la qibala lakum bih. Karena sekarang ini telah datang pada kalian pasukan yang tidak ada bandingnya dengan kalian. Kalian enggak akan bisa mengalahkan mereka. Faman dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Maka siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Apa kata mereka kaum musyrikin, orang-orang Quraisy? Qalu qatalakallah. Celaka engkau. Semoga Allah memerangi kamu. Wa ma tughni 'anka daruk. Apakah mencukupi rumahmu untuk kami semuanya? Maka ditambah oleh Abu Sufyan dengan kalimat yang berikutnya. Qala wa man aghlaqa 'alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Dan siapa yang masuk ke masjid maka dia aman. Fatafarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Maka bertebaranlah manusia ke rumah-rumah mereka masing-masing dan ke masjid. An Abdullah ibn Abi Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila Dhituwa waqafa ala rahilatihi mu'tajiran bi shiqqah burdin hibrah hamra wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada' ra'sahu tawadu'an lillah. Maka masuklah Rasulullah SAW dan mereka bertebaran manusia dari kalangan Quraisy yang ada di Mekkah, yang waktu itu sebagian besar mereka masih musyrikin. Bertebaran, sebagian mereka masuk ke rumah Abu Sufyan, sebagian mereka masuk ke rumahnya masing-masing, dan sebagian mereka masuk ke masjid bersegera karena takut ketika digambarkan oleh Abu Sufyan dengan gambaran yang mengerikan. Telah datang pasukan yang tak terkalahkan, pasukan besar yang tiada banding, tiada tanding, yang tidak akan bisa kalian kalahkan mereka, sehingga mereka pun ketakutan dan masing-masing menyelamatkan diri ke tempat-tempatnya, alias mereka kalah sebelum berperang. Dan ini biidznillah taala, dan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan inilah yang dikatakan dengan Fathu Makkah. Sesungguhnya ada sedikit peperangan, sedikit pertumpahan darah, tapi bukan di jalan ini. Karena ketika masuk ke Mekah dari beberapa jalan, salah satu dari pasukan mereka mengalami perlawanan. Kita akan bahas insyaallah pada kali mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.